Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis literasi Ibu Helna Nealis MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifin bi anwa'i ta'ah wal yaqin wa syaraha suduran bi ihsani wa hifzi kamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Rizky Mardika dengan NIM 2012156. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komponen-komponen kurikulum. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai pengertian kurikulum yang saya ambil dari Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 yang menurut undang-undang ini adalah bahwasanya kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, visi, dan bahar pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu menurut Undang-Undang Sidiknas tahun 2003. Masuk kepada komponen-komponen kurikulum. Terdapat 4 komponen kurikulum ya. Untuk yang pertama yaitu komponen tujuan. Nah, komponen tujuan yaitu mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang mana ini telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, bahwasanya di dalamnya itu dijelaskan bahwa kurikulum menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengalami, melakukan ataupun melaksanakan proses pendidikan ataupun pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional maupun menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk yang kedua ada komponen materi ajar atau bahan ajar. Untuk ini yaitu merupakan segala kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka ini memang disusun untuk proses belajar mengajar. Untuk yang selanjutnya terdapat komponen metode, strategi, dan model pembelajaran. Yang jelas di sini kemampuan seorang guru memang harus diperlihatkan, memang diuji juga gitu. Sampai mana gitu guru ini dapat menarik perhatian seorang peserta didik. Untuk yang selanjutnya ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini bertujuan untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan yang ingin diwujudkan. Kan namanya evaluasi yaitu menilai juga, mengkritik juga dan sebagainya. Kita masuk ke dalam pembahasan secara umum mengenai komponen-komponen kurikulum. Untuk komponen yang pertama yaitu komponen tujuan. Di sini terdapat beberapa hierarki tujuan pendidikan, yang diantaranya yaitu tujuan pendidikan nasional, yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang bunyinya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk apa? Untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, terus menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki jiwa yang bertanggung jawab. Nah, untuk yang kedua terdapat tujuan institusional. Tujuan institusional ini terdapat di dalam sebuah lembaga pendidikan. Maka tujuan ini merupakan tujuan yang dibuat dan memang harus dicapai oleh suatu institusi atau lembaga pendidikan. Untuk yang selanjutnya terdapat tujuan kurikuler. Nah, ini sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi atau bidang studi ataupun mata pelajaran. Dan tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki peserta didik gitu. Misalkan peserta didik ini belajar matematika. Nah, setelah belajar matematika ini
apa yang akan didapatkan oleh peserta didik tersebut gitu. Atau dengan kata lain, belajar matematika itu dapat apa maksudnya, mencapai apa gitu, tujuannya untuk apa gitu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran instruksional. Nah, untuk tujuan ini adalah tujuan khusus yang dapat memberikan gambaran yang lebih konkret atau jelas dan menekankan pada perilaku siswa. Nah, di dalam tujuan ini terdapat 3 aspek yang mungkin sudah kita ketahui sebelumnya. Untuk yang pertama itu aspek kognitif, yang kedua ada aspek afektif, ketiga aspek psikomotor. Untuk definisi kognitif yaitu tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual, kecerdasan seperti mengingat, menghafal dan lain sebagainya, ataupun solving problem, memecahkan masalah. Untuk yang kedua ada aspek afektif yaitu berkenaan dengan sikap, nilai ataupun pengapresiasian. Untuk yang terakhir yaitu aspek psikomotor. Untuk aspek psikomotor ini tujuannya untuk tujuannya itu berhubungan atau berkaitan dengan keahlian ataupun skill yang dimiliki oleh peserta didik. Baik, masuk ke dalam komponen yang kedua yaitu komponen materi ajar atau bahan ajar. Bahan ajar yang memang ini untuk melakukan proses belajar mengajar. Nah, di dalam komponen ini terdapat beberapa kelompok mengenai isi kurikulum. Untuk yang pertama, logika atau pengetahuan tentang benar ataupun salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua, etika, pengetahuan yang baik, buruk, nilai dan moral. Yang ketiga ada estetika ataupun pengetahuan mengenai indah ataupun jeleknya, yang memang di dalamnya itu terdapat nilai seni. Untuk komponen materi ajar atau bahan ajar ini tentunya memiliki kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi gitu sebelum disampaikan kepada peserta didik. Nah, untuk kriteria yang pertama yaitu materi harus sahih dan signifikan. Sahih itu harus baik dan benar. Untuk yang kedua, relevan dengan kenyataan sosial dan kultur ataupun sosial dan budaya gitu. Jadi materinya itu harus relevan, harus sesuai, harus berkesinambungan. Untuk yang ketiga, materi harus seimbang antara keleluasaan dan kedalaman. Jadi tentunya materi yang dipelajari oleh seorang mahasiswa itu berbeda dengan materi yang dipelajari oleh seorang anak SMA, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah materi harus mencakup berbagai tujuan. Itu sudah jelas ya. Untuk yang selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan pengalaman peserta didik gitu. Ya otomatis kayak contoh tadi. Misalkan masa iya materi SMA tapi dipelajari oleh anak SD atau anak SMP, itu kan gak relevan gitu kan, itu kan dia sesuai dengan kemampuan peserta didik. Untuk yang terakhir yaitu materi harus sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Itu merupakan komponen materi ajar atau bahan ajar. Dan yang selanjutnya kita masuk ke dalam komponen yang ketiga yaitu komponen metode, strategi dan model pembelajaran. Nah, di sini terdapat tiga pembagian. Untuk yang pertama itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini merupakan suatu upaya menghampiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang tertentu untuk memahami makna pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini terbagi menjadi tiga, yaitu pendekatan filsafati, pendekatan psikologi, dan pendekatan sistem. Yang mana pendekatan filsafati ini berkaitan dengan idealisme, realisme atau pragmatisme, atau eksistensialisme dan konstruktivisme. Untuk pendekatan psikologi yaitu berkaitan dengan psikolog atau kejiwaan seperti behaviorisme, psikologi kognitif atau humanisme, kemanusiaan. Untuk yang selanjutnya itu pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini memandang belajar sebagai suatu keseluruhan terpadu yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pada intinya memang strategi ini tujuannya itu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu terdapat strategi pembelajaran
Atau dengan kata lain, pola umum rencana interaksi antara siswa, guru, dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maka seperti yang telah disebutkan saya tadi, bahwasanya seorang pendidik itu harus memiliki kemampuan untuk dapat menarik perhatian, untuk dapat menarik minat juga, minat peserta didik tentunya, sehingga peserta didik ini dapat mengikuti pelajaran, dapat mengikuti materi-materi yang telah diajarkan, dan dapat mencerna dengan baik mengenai materi yang telah diajarkan atau yang diterapkan. Untuk yang ketiga yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran kelas, tatap muka ataupun secara tutorial, atau misalkan menggunakan media teknologi seperti video dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran ini terdapat berbagai macam ya model pembelajaran. Untuk yang pertama itu seperti interaksi sosial, yaitu seperti kerja kelompok, pertemuan kelas, solving problem atau pemecahan masalah, model laboratorium, bermain peranan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan interaksi sosial gitu ya. Dan yang kedua itu proses informasi, yaitu pembentukan informasi, konsep, inquiry keilmuan, mengejar induktif. Maksud inquiry di sini merupakan sebuah proses kegiatan dalam rangka mencari kebenaran informasi ataupun pengetahuan pembelajaran yang didasarkan pada pencapaian dan penemuan, dan tentunya melalui proses yang sistematis juga. Jadi ya intinya inquiry ini sebuah kegiatan untuk dapat mencari sebuah kebenaran informasi ataupun sebuah kebenaran pengetahuan ya. Untuk yang selanjutnya yaitu personal. Personal ini berorientasi kepada pengembangan diri individu dan perhatian utamanya pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Untuk yang selanjutnya ada modifikasi tingkah laku. Modifikasi itu bisa merubah, bisa menambah, bukan bisa memperbagus dan lain sebagainya. Nah, di sini modifikasi tingkah laku menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologi dan perilaku yang tidak dapat diamati. Jadi intinya ya memodifikasi, merubah. Untuk model pembelajaran yang terakhir yaitu ada pembelajaran kontekstual, yang dimana ketertarikan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Itu merupakan model pembelajaran kontekstual. Baik, masuk kepada komponen yang keempat, atau komponen yang terakhir adalah komponen evaluasi, yang sebagaimana telah saya sebutkan tadi bahwasanya komponen evaluasi ini bertujuannya itu untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan yang ingin diwujudkan gitu kan, yaitu melihatnya itu dengan bersamaan dengan menilai ataupun mengkritik dan lain sebagainya, namanya evaluasi. Nah, di sini terdapat cakupan evaluasi kurikulum. Untuk yang pertama itu menilai pencapaian tujuan kurikulum yang sudah ditetapkan. Jadi kurikulum yang telah ditetapkan juga memang dinilai itu apa yang kurang, apakah efektif atau tidak, dan lain sebagainya. Dengan kedua itu bagaimana metode yang digunakan dalam kurikulum itu efektif atau tidak, sehingga bisa mempermudah ketercapaian tujuan. Gitu kan, namanya evaluasi, otomatis melihat dan juga menilai ataupun mengkritik dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu melihat pengaruh kurikulum itu pada prestasi dan sikap peserta didik. Jadi kurikulum itu dapat mendongkrak prestasi peserta didik atau malah sebaliknya. Jadi ini fungsinya ada komponen evaluasi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu memang komponen evaluasi ini terdapat sebuah prinsip dalam evaluasi ya. Untuk yang pertama yaitu prinsip tujuan tertentu gitu. Untuk tujuan tertentu ini artinya merupakan setiap program evaluasi kurikulum
terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Untuk yang kedua itu bersifat objektif, yang artinya berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang andal. Untuk prinsip komponen evaluasi yang ketiga yaitu bersifat komprehensif. Itu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Gitu. Untuk yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan sebuah tanggung jawab bersama, gitu kan? Ya bersama tergantung terhadap pihak-pihak yang terlibat, gitu kan, dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pemerintah yang mengurus pendidikan atau lembaga pendidikan, pengawas dan lain sebagainya, atau bahkan siswa itu sendiri bisa dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pembelajaran, proses pendidikan, kan? Untuk yang selanjutnya itu prinsip yang selanjutnya itu adalah efisien, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, serta peralatan yang menjadi unsur penunjang dalam melakukan proses pendidikan ataupun pembelajaran. Nah, untuk yang terakhir adalah berkesinambungan. Nah, hal ini memang harus diperhatikan karena memang dari awal tadi sudah saya sebutkan bahwa berkesinambungan ini, prinsip berkesinambungan ini memang sangat dibutuhkan di berbagai komponen kurikulum yang telah dibahas sebelumnya, kan, dari materi dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai tuntunan dari dalam dan luar sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Untuk itu, peran guru dan kepala sekolah sangatlah penting karena mereka yang paling mengetahui pelaksanaan permasalahan dan keberhasilan kurikulum. Jadi, ya dalam pendidikan ini semuanya saling berkesinambungan antara materi, antara pendidik, peserta didik, lembaga pendidikan, kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu harus saling berkesinambungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi kali ini terhadap materi komponen-komponen kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf terhadap apa yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.